Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Trend, podcast yang mengkaji kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan pada episode kali ini saya senang sekali karena podcast Trend kehadiran Mbak Amalia Cistikarini PhD. Beliau adalah Research Associate di CBDS, Binus University. Beliau adalah seorang podcaster juga. Beliau adalah Doktor Ilmu Politik University of Canterbury, New Zealand. 10 tahun mengajar di Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI, dan Binus University. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana COVID, kemudian bagaimana orang merespon COVID secara dalam konteks lintas negara atau global. Karena kalau kita lihat sebetulnya walaupun COVID ini adalah fenomena kesehatan, tapi bagaimanapun respon orang terhadap COVID ini atau terhadap pandemi ini juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan atau semangat beragama mereka. Saya lihat sih global trendnya cukup positif ya Kang. Ya pasti akan ada dinamika di awal ya, baik di negara Islam maupun negara dengan penduduk muslim besar seperti di Indonesia, pengaturan baru ya yang berhubungan dengan ibadah, karena memang ini kan wabah ini kan unprecedented, belum pernah terjadi sebelumnya. Kita pernah mengalami beberapa wabah tapi yang skalanya begitu masif dan besar seperti ini, kita baru mengalami hal ini gitu loh. Jadi saya pikir wajar lah kalau terjadi dinamika gitu ya di awal, mungkin ada penolakan, ada semacam disagreement kan gimana nih gitu loh. Sebetulnya sholat jamaah dilarang nggak sih gitu ya, kemudian pengaturan soft atau yang lain-lainnya gimana gitu kan, apakah kemudian sholat di rumah itu diperbolehkan atau tidak, itu menurut saya adalah sebuah dinamika yang sangat wajar. Tapi dari hasil ini ya riset singkat saya gitu ya, di beberapa negara besar yang ya negara Islam besar gitu seperti Saudi lah itu pasti ya, Saudi Arabia, kemudian Mesir, Tunisia, dan Maroko, sampai juga kita lihat trennya sama di Indonesia dan Malaysia, itu cukup positif Kang Irfan, upaya-upaya yang ditujukan untuk memitigasi penyebaran COVID ini dari unsur agama gitu ya. Di sini saya lihat, jadi walau di awal sempat sih ada narasi tentang bahwa wabah ini azab gitu ya, dan kan sempat disinggung juga di salah satu podcastnya Kang Irfan ya gitu, bahwa wabah ini azab dari Cina gitu, itu sempat ada juga gitu ya, nggak cuma di global ada juga dari dia. Tapi kemudian iya betul ada juga gitu ya, karena kan nanti mungkin kita bisa bahas selanjutnya. Mungkin pemerintah Tiongkok ini kan dikaitkan dengan misalnya tindakan represif mereka terhadap figur kan, akhirnya jadi nyambung gitu kan. Tapi kemudian narasi alternatif yang kemudian mendukung mitigasi ini cepat juga dikembangkan oleh pemerintah dan para alim ulamanya. Khususnya itu tadi ya yang berkaitan dengan bagaimana, yang salah satu yang mungkin paling populer adalah bagaimana Rasulullah menghadapi wabah itu kan Kang ya. Yang hadisnya kan, ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya, dari HR Bukhari dan Muslim ya. Yang maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu gitu kan. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Itu kan sebetulnya esensinya adalah isolasi kan, karantina dan isolasi gitu. Demikian juga dengan himbauan lain ya, yang dari Rasulullah juga misalnya, bahwa ketika ada hujan lebat maka tidak diwajibkan untuk sholat di masjid kan, sholat di rumah. Itu hujan lebat loh gitu loh. Gimana kemudian apabila yang dihadapi adalah wabah yang sangat mematikan seperti COVID gitu, tentunya urgensinya jauh lebih kuat. Dan ternyata narasi alternatif ini cukup bisa diterima gitu ya. Jadi itu tadi di beberapa negara seperti Saudi, Maroko, Mesir, dan Indonesia, himbauan ini kan diserukan oleh pemerintah lah, oleh ulil amrinya gitu ya. Tapi ini juga kemudian memang didukung oleh kelompok-kelompok keagamaan yang kuat di sana dan juga elit-elit agamanya. Ya, jadi menurut saya ini penting sekali pemerintah dan didukung oleh kelompok-kelompok agama dan juga tokoh-tokoh agama secara individu. Dan kita lihat kan trennya juga sama di Indonesia ya Kak ya, ada dinamika di awal, tapi selanjutnya rasanya semua elemen organisasi Islam di Indonesia relatif kompak, kan?
ya Muhammadiyah ataupun kelompok-kelompok lainnya gitu kan. Dan juga ada yang menarik di sini ya. Jadi di Saudi itu ada namanya Haya ya. Jadi kayak semacam apa sih polisi syariah lah gitu. Kalau mungkin di Aceh Waliyatul Hizbahnya itu. Tadinya mereka tuh sering diidentikan dengan tindakan koersif gitu kan, yang policing moral gitu kan, di mana harus berinteraksi, di mana harus berpakaian dan lain-lain. Tapi menurut report di sini itu saya ini kutip dari Carnegie Endowment Foundation ya, di sana pada saat wabah ini polisi moral ini mengubah wajahnya menjadi lebih persuasif dibanding koersif gitu loh. Jadi mereka berusaha misalnya menghimbau warga negara Saudi itu stay at home, di rumah aja gitu loh, dengan itu tadi ya peningkatnya berubah gitu dari koersif menjadi persuasif. Saya pikir ini tren yang cukup positif gitu ya. Tapi ya tidak juga seluruhnya ini terjadi di negara-negara yang negara Islam atau mayoritas penduduk beragama Islam. Itu misalnya yang terjadi di Yaman atau di Libya itu memang kasusnya berbeda sih. Banyak sekali penolakan terhadap anjuran untuk memitigasi dampak COVID ini, Kang Irfan ya. Bisa dikatakan bahwa kelompok-kelompok agama dan ulama-ulama individualnya tidak terlalu mendukung pemerintah. Tapi kita pun harus melihat di sini bahwa gimana kondisi dua negara ini kan. Betul. Libya dan Yaman itu kan masih tidak stabil ya negaranya kan. Masih didera perang saudara dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sementara 4 negara tadi yang saya sebutkan, Saudi Arabia, Mesir, Maroko dan Tunisia relatif lebih stabil. Betul. Ya mereka juga mengalami gelombang Arab Spring ini kan, dengan hasil Arab Spring, demokratisasi di Middle East, di negara di wilayah Timur Tengah, dengan hasil yang berbeda-beda sih. Tapi 4 negara ini kan relatif stabil lah seperti itu. Kalau Saudi sih nggak kena ya. Kalau Saudi sih nggak kena Arab Spring. Karena gelombang demokratisasi gitu. Tapi ya dia punya struktur negara yang cukup kuat lah gitu. Nah, saya pikir sih ini sebetulnya sebuah hal yang menggembirakan ya, karena justru di negara-negara ya katakanlah Eropa, Brasil misalnya di Amerika Selatan gitu, dan juga di Amerika Serikat sebetulnya. Itu kan terjadi fenomena anti science, ya kan? Betul, bagaimana di Indonesia juga lumayan kuat tuh anti science. Iya, lumayan kuat juga gitu. Tapi ternyata narasi alternatif untuk memitigasi COVID ini ternyata relatif lebih cukup kuat gitu kan di sini kan. Dan ya itu tadi ya, kita lihat di mana Bolsonaro di Brasil, kemudian Presiden Trump di Amerika Serikat kan. At least itu di tingkat pimpinannya lah. Di Indonesia alhamdulillah sih kita kan pemimpin kita nggak sampai gitu kan. Muka majukan jargon-jargon anti science ini di kedua negara itu kan jelas banget kan, jangan percaya gitu kan ya, gimana ini adalah bikinan, konspirasi gitu kan. Ternyata di negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim ini itu sedikit berbeda gitu. Saya pikir ini satu hal tren yang positif lah, yang menggembirakan. Tapi juga kita harus lihat bahwa antara di level elit ya, apa yang diserukan oleh pemerintah dengan atau juga yang diserukan oleh organisasi keagamaan dan individualnya, tentunya kan bisa juga ya kecil-kecil musola-musola di banyak daerah kan juga masih melaksanakan sholat berjamaah misalnya dengan sembunyi-sembunyi gitu kan, yang belum didasarkan oleh kesadaran gitu loh. Itu sulit juga kan ya, hal itu bisa di manage gitu kan. Tapi setidaknya itu tadi di unsur elitnya sudah terjadi kohesivitas gitu bahwa oke, kita sepakat gitu untuk menyerukan pesan-pesan agama yang friendly lah gitu terhadap upaya mitigasi ini. Seperti itu sih kalau saya lihat. Jadi memang harus dilihat dari level elit dan kemudian kondisi negaranya juga. Kalau kondisi negaranya memang masih belum kuat ya sulit ya menciptakan sebuah kohesi itu untuk memitigasi. Jadi sebetulnya yang lebih kondisi politik juga itu sangat mempengaruhi bagaimana kalangan elit ulama atau elit keagamaan yang dia akan mempengaruhi pemahaman keagamaan masyarakat dalam merespon COVID tadi ya. Betul. Karena kan suka ada kontestasi di sini ya, betul. Irfan ya.
kontestasi pengaruh kan antara pemerintah gitu dengan kelompok agamanya. Nah, apabila negara tersebut relatif sudah lebih stabil, maka kontestasi itu tidak terlalu tajam dan akhirnya mereka bisa bersepakat untuk kepentingan yang lebih besar, dalam hal ini untuk kepentingan kemanusiaan dan kesehatan. Sehingga kemudian kemampuan mereka untuk merespon COVID dengan menguatkan narasi keagamaan itu lebih mudah tadi ya Mbak ya? Betul, ya. Ya. Ini menarik karena tadi Mbak Maria bercerita tentang bagaimana sebetulnya elit-elit di negara-negara yang mayoritasnya Muslim atau negara dengan corak politik Islam itu sangat positif dalam merespon COVID. Tapi memang ada konteks lain nih yang menarik bagi saya dan justru malah seolah-olah memperlihatkan sebuah gejala yang membuat Islam diposisikan membuat Muslimnya merespon COVID secara negatif. Misalkan di Goa, Sulawesi Selatan itu ada awal-awal banget ada ijtima jamaah tabligh se Asia atau se-dunia gitu, yang kemudian menyebabkan klaster penyebaran COVID di sana. Dan kemudian beberapa waktu kemudian ada video yang cukup viral dan memperlihatkan beberapa personil jemaah tabligh asal Indonesia yang terjebak di India. Mereka terjebak lockdown di sana dan kemudian meminta pemerintah untuk memulangkan mereka. Nah ini menarik karena ada dua sisi mata uang gitu ya. Nah kalau Mbak sebagai ahli di bidang hubungan internasional melihat itu seperti apa? Iya, memang kayak Irfan ini memang sepertinya bertolak belakang dengan obrolan kita sebelumnya gitu ya, tentang bagaimana sisi positif gitu dari kompaknya pemimpin dan elit gitu di beberapa negara Islam dalam memitigasi dampak corona ini. Apa yang tadi kan Irfan sebutkan gitu tentang fenomena jemaah tabligh ini ya, itu memang memperlihatkan sisi yang kurang menggembirakan lah ya, sisi ya kalau saya nggak mau bilang dark side lah itu dari agama ya sifatnya transnasional ini terhadap upaya mitigasi dari dampak COVID-19 itu gitu ya. Jemaah tabligh ini kan itu bisa dikatakan sebagai salah satu organisasi keagamaan dalam hal ini Islam ya transnasional itu yang cukup besar, paling besar kalau nggak salah di dunia ya, dari segi jemaahnya dan juga dari segi pengaruh politiknya. Nah, pada itu kan kalau nggak salah bulan Maret ya, pertengahan Maret, di mana COVID waktu itu sedang mulai mengglobal kan. Ya, mulai mengglobal dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi gitu. Itu memang Jemaah Tabligh ini mengadakan beberapa acara di beberapa negara gitu. Ya, salah satunya di Indonesia itu tadi, di Goa, Sulawesi Selatan, kemudian di India kan, dan satu lagi itu di Malaysia sebetulnya, ya kan. Nah, dan memang cukup menjadi troublesome gitu loh di tiga spot ini gitu ya. Di Malaysia itu kan bahkan acara jamaah tabligh ini menjadi super spreader kan. Malaysia kan tadinya tidak terlalu besar, kemudian setelah adanya acara ini menjadi luar biasa gitu juga lonjakan kasusnya, bahkan terimbas juga ke Indonesia karena ada beberapa jemaah Indonesia yang hadir di Malaysia itu ya. Ya belum lagi tentunya yang di Goa itu tadi kan sempat ada tarik-tarikan. Ingat ya, dibatalin nggak, akhirnya memang dibatalkan, tapi ya gimana, orang-orang pada datang kan. Sudah terjadi udah terjadi kemungkinan penularan dan lain-lain, begitupun di India gitu, masalah juga sama, bahkan sampai kedutaan kita juga ikut repot kan, gimana cara ngulanginnya gitu kan mereka, karena ya harus juga berhadapan dengan otoritas pemerintah India yang tentunya kan memberlakukan peraturan yang berbeda kepada para warga negara asing pada saat terjadinya wabah ini gitu kan. Ya memang ini salah satu contoh bagaimana agama juga tidak berkontribusi positif bagi mitigasi wabah ya Kang Irfan ya, karena waktu itu yang sering memang dikutip oleh jemaah-jemaah ini adalah ya kami tidak takut virus gitu, kami lebih takut pada Allah gitu kan ya. Jadi ya udah gitu, kita tetap aja datang gitu ke acara-acara ini gitu kan. Baru setelah kemudian terjadi banyak kasus ya mungkin mereka baru menyadari bahwa ya ini memang sangat berisiko gitu kan. Tapi kita harus ingat juga Kang Irfan bahwa ini tidak hanya terjadi di agama Islam ya, ini terjadi juga di agama-agama lain. Kalau kita ingat di Korea Selatan itu kan salah satu penyebab jadi super spreader-nya itu kan gereja kan, adalah jemaah salah satu gereja ya namanya Sincheonji Church di Daegu ya. Itu memang dikenal sebagai gereja dengan sekte yang agak sekretif gitu, agak rahasia gitulah ya.
Dia kan kemudian nggak mau cek gitu ya, nggak mau cek kesehatannya dan lain-lain gitu, dan ini menjadi ya masalah juga untuk Korea Selatan gitu, yang menyebabkan Korea menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus positif COVID yang terbesar, walaupun kemudian bisa menangani dengan cukup baik ya gitu. Betul. Tapi di sini poinnya bahwa ya agama lain pun di luar Islam juga mengalami hal yang sama gitu ya. Kemudian ada juga klaster yang cukup besar gitu ya dari penyebaran COVID ini itu dari acara kongregasi Yahudi Ortodoks di Rochelle, New York, di Amerika Serikat. Itu juga ada dari situ. Ya, dan terus kita juga ingat Iran kan sempat juga jadi salah satu epicentrum ya, besar banget. Itu disinyalir juga disumbangkan oleh para jemaah Syiah yang pergi ke kota Qom ya. Qom di Iran sebagai salah satu kota suci oleh dari aliran Syiah di Iran. Itu juga dari hasil pilgrimage itu tadi ya. Nah di Indonesia itu juga yang hal seperti ini ya yang kurang positif gitu dari agama juga terjadi di agama Katolik. Waktu itu kan ada acara pentah nisan uskup ya, Cyprianus Hormat namanya di Ruteng Nusa Tenggara Timur kan, di mana itu Nusa Tenggara Timur kan penganut Katoliknya sangat besar ya, dan itu tetap dilaksanakan walaupun dengan memperhatikan protokol kesehatan, tapi tetap aja itu kan orang berkumpul dalam jumlah besar. Iya, jadi memang ini sisi dilematis agama ya Kang Irfan ya, gimana kan sangat identik dengan ciri berkumpulnya orang dalam jumlah besar, jemaah gitu kan, dan melakukan pilgrimage itu tadi, perjalanan gitu kan, ibadah, dan ya itu adalah hal-hal yang sangat beresiko untuk COVID-19, orang dalam jumlah banyak dan mobilitas gitu kan. Kemudian di Tunisia juga dilaporkan bahwa ini berkaitan dengan organisasi transnasional ya, Hizbut Tahrir itu juga menggunakan wabah ini sebagai salah satu upaya mendiskreditkan pemerintah di sana. Karena ya kita tahu kan Hizbut Tahrir juga ya salah satunya biasanya mereka berkompetisi dengan pemerintah ya, dengan rezim gitu kan. Hizbut Tahrir di sana mengkritik bahwa pemerintah Tunisia dianggap lamban menutup perbatasan dari traveler dari Italia dan dari Prancis, karena kan waktu itu juga menjadi salah satu epicentrum gitu ya. Nah, cuma di balik sisi negatif ini gitu ya, kita juga saya pikir tetap harus positif ya, melihat bagaimana agama ini tetap bisa kok gitu loh memberikan kontribusi yang positif gitu bagi mitigasi wabah ini. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Islamic Development Bank, Kang Irfan. Melihat bagaimana dampak luar biasa ya dari COVID ini, terutama untuk aspek ekonomi ya, ekonomi dan juga tentunya kesehatan, sosial itu tadi, sosial ekonomi dan kesehatan. Mereka mempersiapkan dana sebesar 730 juta US dollar untuk upaya mitigasi ini, yang ya tentunya itu akan didistribusikan di negara-negara anggotanya ya, di mana itu adalah negara-negara Islam dan negara mungkin dengan mayoritas dengan penduduk Islam yang penduduk Muslim yang cukup besar gitu loh. Jadi upaya kemudian mitigasi dalam hal keuangan global gitu ya, institusi finansial global juga sudah terlihat. Jadi ya memang ada dua sisi mata uang di sini. Negatifnya ada cukup banyak, resikonya, tapi inisiatif positif pun sebenarnya bisa digalang di sini oleh unsur-unsur agama tersebut. Gitu. Jadi kalau saya simpulkan tadi sebetulnya yang menarik adalah sepertinya gejala ekspresi orang untuk tidak berhati-hati atau cenderung agak kurang berhati-hati merespon COVID ini, dan ada kaitannya dengan keagamaan itu berangkat dari pemahaman yang cenderung ultra konservatif ya, terlepas dari agama apapun, sehingga kemudian gagal untuk melihat takut kepada COVID sebagai bukan berarti tidak takut terhadap Tuhan gitu istilahnya, sehingga kemudian terjadi potensi klaster penyebaran tadi. Iya, betul, poinnya tepat sekali itu Kang Irfan. Ini mungkin dikaitkan juga ya bagaimana tentang konservatisme dan progresivitas ya dalam beragama, memandang hal-hal unprecedented seperti ini kan. Ini memang kita di-challenge banget nih gitu. Walaupun itu tadi sebetulnya
upaya-upaya positif gitu ya, itu kan didasarkan juga sebetulnya dari hadis kan gitu ya, bukan sesuatu hal yang baru kan. Betul, Kita betul, lihat nih ya, Rasulullah gimana gitu, tapi betul, betul. bagaimana kemudian mereka bisa men-switch itu gitu dari yang mungkin pemikiran lebih grand gitu ya, bahwa kita nggak takut virus, kita takut sama Allah, tapi kita lihat dalam implementasinya nih Rasulullah ternyata mengajarkan seperti Banyak, ya, ini untuk gitu kan kali ya, betul, mereka betul. kan pasti lebih tahu lah gitu ya, belajarnya memang di situ. Tapi ya saya lihat memang ini Iya, tantangan antara konservatisme dengan sikap-sikap progresif dalam beragama. iya, iya, betul, betul. Dan yang menarik lagi selain itu adalah sebetulnya masa pandemi ini juga jadi apa ya, jadi wadah untuk menguji sekali lagi sejauh mana fungsi zakat dan sedekah ini bisa Betul banget, betul banget. dioptimalisasikan dengan tadi contoh dari Mbak Amalia soal Islamic Development Bank, kemudian kalau di Indonesia banyak sekali orang-orang yang istilahnya melakukan donasi atau menginisiasi donasi dan Betul. luar biasa. Betul 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 banget betul banget. Itu mungkin nanti, kalau bisa diangkat di satu topik sendiri tuh Kang Iya, Irfan. betul. Gimana, terutama mungkin bangsa Indonesia ya, tingkat kedermawanannya tinggi banget loh gitu Iya, loh, untuk iya, iya. kemudian bisa, mau untuk berdonasi ini, Hmm, untuk meringankan, beban saudara-saudara kita yang terkena dampak betul, COVID-19 ini. betul, betul. Ya, oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang menarik Oke, juga siap. dari COVID ini dan berhubungan dengan ekspresi keagamaan dan sekaligus politik yang sifatnya global adalah beberapa waktu lalu itu saya membaca sebuah riset yang menyebutkan bahwa COVID ini bisa dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi atau sel-sel yang katakanlah menyebarkan teror, organisasi teroris yang menggunakan pemahaman yang keliru soal agama sebagai landasan amaliyah jihadiyah mereka. Oke, iya. Sehingga kemudian ya COVID ini bisa jadi bisa jadi kesempatan untuk mereka melakukan penyerangan. Walaupun itu ternyata bukan pemahaman tunggal yang dianut oleh orang-orang yang berorientasi teror tadi. Nah, tapi ternyata sejauh ini kalau yang saya lihat ya, entah apakah saya keliru atau tidak, itu belum ada, semoga tidak ada kayak serangan teror yang itu kemudian yang diklaim berasal dari organisasi teroris tertentu yang itu memanfaatkan momen COVID-19. Nah, ini kalau Mbak Amalia sebagai ahli di bidang politik dan hubungan internasional melihat situasi ini gimana tuh? Apakah memang apakah memang mereka tidak berniat untuk melakukan amaliyah ataukah memang mereka memutuskan ada jalan lain yang lebih bisa Iya, oke. digunakan? Oke. Oke oke. Terima kasih Kang Irfan, pertanyaannya bagus banget nih dan challenging karena ya saya dulu juga pernah mengajar di program S2 terorisme UI, tapi udah lama Oh, banget gitu ya. Ya iya, iya, saya iya. terus sih mengamati isu terorisme tapi tidak sebagai core minat saya lagi ini lagi gitu ya, kajian saya lagi itu, tapi ini akhirnya jadi sangat menarik. Betul. Jadi memang ada cukup banyak analisis yang menyebutkan tentang kemungkinan maraknya serangan terorisme pada saat pandemi kan, karena melemahnya peran pemerintah kan. Pemerintah kan seluruh dunia ini bingung kan gimana ngadepinnya, itu kan tentunya melemahkan respons mereka gitu, dan pemerintah pun tentunya lebih berkonsentrasi ke penanggulangan wabah dibanding aspek keamanan lain termasuk terorisme ya kan, semua dicurahkan untuk penanganan wabah ini gitu, dimana ini adalah sebagian besarnya adalah isu kesehatan gitu kan. Nah, di Indonesia sendiri tuh sempat ada kekhawatiran, Kang Irfan, tentang potensi meningkatnya aksi terorisme ini, Iya. lagi-lagi dikaitkan dengan narasi ini wabah sebagai azab itu tadi. Oh. Jadi wabah ini adalah azab terhadap negara Tiongkok ya, Cina gitu kan, karena sikap diskriminatifnya terhadap Muslim Muslim Uyghur. Uyghur. Iya, iya. Dan yang dikhawatirkan adalah serangan-serangan dari kelompok teroris ini terhadap unit-unit bisnis yang dimiliki oleh kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Ini yang dikhawatirkan tadinya, ya, karena narasi itu yang berkembang adalah di wabah ini adalah Tiongkok gitu sebagai tertuduh gitu ya, sebagai culprit gitu. Itu sempat menimbulkan kekhawatiran gitu ya. Tapi itu tadi seperti yang Kak Irfan sampaikan, kita ya alhamdulillahirobbilalamin ya, kita tidak melihat sejauh ini peningkatan yang sangat signifikan dari aksi-aksi terorisme ini.
memang masih ada lah beberapa kejadian ya terorisme seperti Afghanistan, Nigeria dan Somalia ya. Tanpa saya bermaksud mengecilkan kejadiannya gitu atau jumlah korban, tapi memang negara-negara tersebut tanpa ada COVID pun mereka masih berhadapan dengan ya political violence gitu dan juga dengan aksi terorisme sporadis. Jadi tadi tanpa wabah pun negara ini masih harus berhadapan dengan aksi-aksi tersebut gitu ya. Ada kasus penangkapan terduga teroris di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Serang kalau saya nggak salah, dan di Kalimantan. Itu dikaitkan juga dengan ISIS misalnya. Cuma kemudian motifnya apa itu masih belum jelas ya, karena belum ya masih terus diungkap gitu. Tapi lagi-lagi penangkapan seperti ini oleh Densus 88 di luar wabah COVID pun ini terjadi gitu ya. Jadi bukan sesuatu hal yang khusus gitu, yang spesial gitu ya. Penyebabnya apa sih juga saya juga masih terus mengkaji sih ya. Tapi salah satu yang saya amati adalah gini, organisasi teroris ini kan juga organisasi yang rasional kan Irfan, ya kan, menggunakan rational calculation gitu dalam operasionalnya. Salah satu yang membuktikan ini adalah adanya seruan gitu, semacam larangan dari ISIS yang melarang jihadisnya untuk pergi ke Eropa. Negara-negara Eropa, karena pada saat itu Eropa menjadi satu epicentrum penyebaran COVID. Ya mereka juga nggak mau kan kehilangan jihadisnya kan gitu karena coronavirus ini ya sebetulnya rational calculation gitu kan dari sebuah organisasi gitu. Satu lagi mungkin memang karena ada pembatasan international flight kan, jadi juga tentunya membatasi ruang gerak mereka. Dan bahkan di level domestik pun ada kan pengetatan seperti itu kan, antar provinsi, antar negara bagian juga sebetulnya diketatkan. Jadi mobilitas mereka tentunya sangat dibatasi. Dan ini pun saya pikir akan berakibat juga terhambatnya logistik kan. Logistik itu ya paham lah ya, maksudnya baik dalam hal senjata ataupun juga gitu di masa pandemi ini dengan segala pembatasan mobilitas yang dilakukan. Dan ya gimana ya? Saya pikir semua aspek gitu ya, dari pemerintahan, dari keluarga, company, bahkan organisasi teroris pun kan pasti harus menyesuaikan diri juga gitu dengan perkembangan ini ya kan. Ini kan mereka harus rethinking, harus gimana nih gitu kan. Dalam menyusun inilah gitu strategi berikutnya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya justru khawatirnya itu setelah wabah ini mulai melonggar atau restriksinya mulai melonggar gitu. Kan ya ini ya kita masuk fase new normal nih walaupun masih banyak kontroversi di Indonesia. Dan di beberapa negara pun kelihatan kan mulai ada pelonggaran karena itu tadi kita nggak tahu sampai kapan sih virus akan musnah gitu kan, vaksin belum ditemukan, akhirnya kan kita sebelum wabah tapi dengan pengaturan tertentu gitu. Dan ini kan sudah ya orang mungkin sudah menganggap ya sudah hampir kayak biasa lagi gitu, normal lagi gitu kondisinya dengan new normal ini. Tapi satu hal, COVID ini kan memang menyebabkan hal negatif bagi perekonomian banyak negara di dunia, ya kan? Dampak ekonominya luar biasa, hampir seluruh negara di dunia itu pasti kena. Resesi kan, inflasi, resesi meningkat gitu, dan juga tentunya jumlah misalnya penduduk miskin meningkat kan, jumlah pengangguran semakin tinggi gitu. Dan ini adalah semua dan udah gitu pemerintah pun juga at some point kan kehilangan legitimasi juga ya dari rakyatnya gitu kan, yang frustrasi kan, mereka kehilangan pekerjaan, nggak tahu sampai kapan wabah ini bisa selesai, belum lagi mungkin di beberapa pemerintahan yang kelihatan tidak tegas gitu dalam mengatasi wabah ini gitu. Ini semua menciptakan fertile gitu ya, ground gitu bagi para organisasi teroris ini untuk kemudian kembali melancarkan aksi-aksinya. Pemerintah yang illegitimate, yang tidak legitimate, kemudian kondisi ekonomi yang menurun, rakyat yang frustasi, wah itu bahaya sekali sebetulnya untuk memicu aksi-aksi terorisme baru ini ya. Kemudian kan negara sendiri sebagian besar kan mengalihkan pos-pos
pos-pos misalnya termasuk pos-pos pertahanan untuk ke penanganan hal COVID. ekonomi kan, Betul, penanganan COVID gitu. Itu kan pasti impact juga untuk ya satuan-satuan khusus gitu yang menangani teror ini kan. Belum lagi kalau kemudian protokol kesehatan pun diterapkan ke satuan-satuan ini kan, bisa jadi jumlahnya bisa diperkecil gitu kan, dari misalnya satu satuan tuh 100 jadi 50 lah, kemudian mungkin mereka juga punya protokol baru, ada jaga jarak gitu ya, who knows gitu kan. Ini kan tentunya sedikit banyak melemahkan kapasitas negara dan institusi yang dealing dengan kegiatan kontraterorisme ini gitu. Kemudian oke lah, pembatasan penerbangan mungkin akan membatasi aksi-aksi terorisme transnasional, tapi dikhawatirkan juga justru ini akan meningkatkan homeground teroris gitu ya, teroris yang domestik ya. kemudian mereka teroris domestik yang besar dari negara sendiri gitu, serta yang bertindak lone wolf gitu, yang sendirian tanpa ada jaringan kuat yang bisa dilacak. Justru ini menurut saya cukup dilematis. Jadi tanpa bermaksud menambah kekhawatiran ya, tapi ya saya yakin sebetulnya hampir tiap pemerintah di negara manapun juga paham gitu bahwa ini sebetulnya harus diwaspadai untuk peningkatan aksi-aksi terorisme gitu di masa setelah bukan setelah COVID lah, mungkin ya what so called as new normal pada saat COVID ini gitu kan, Irfan. Wah iya, menarik banget nih. Jadi lumayan banyak terbuka pemikiran, kemudian kayak wawasan dan perspektif tentang bagaimana kemudian umat Islam secara global merespon COVID-19, bagaimana ulama-ulama dan pemerintah di negara-negara mayoritas Islam, termasuk juga bagaimana sebetulnya sisi lain poin kita dalam situasi COVID ini, mulai dari organisasi Islam transnasional yang sepertinya kemudian tidak terlalu berhati-hati, dan hingga kemudian potensi-potensi terorisme yang juga mesti kita waspadai. Sayang sekali waktu kita udah habis ini, Mbak Malia. Senang sekali diskusinya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa diskusi lagi dengan topik yang beragam lagi. Terima kasih. Dengan senang hati. Saya juga berharap nanti bisa kolaborasi lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Kang Irfan. Oke, ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Salam juga buat keluarga ya, Kang Irfan, sama teman-teman di sana. Semoga sehat di sana di Australia. Insya Allah, amin. Demikian diskusi kita untuk episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.